Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Zila dengan NIM 12340600088. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang ilmu komunikasi dan meneruskan statement-statement tentang ilmu komunikasi yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Video ini dibuat dan ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh Bapak dosen kita tercinta, yaitu Bapak Cecep Suryana, MSI. Di sini kami diperintahkan untuk menjawab dan meneruskan statement-statement yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Dan di sini saya memilih 5 soal atau 5 statement, yaitu soal nomor 1, nomor 12, nomor 22, nomor 29, dan nomor 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal nomor 1, yang soalnya itu berbunyi, ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Yap, pertanyaan ini bernilai benar. Jadi di sini saya ingin menjelaskan secara historisnya dan menurut sumber yang saya baca. Memang ilmu komunikasi itu pada awalnya bukan seperti hal atau istilah yang kita kenal sekarang. Ada istilah lain atau ilmu lain yang mendahuluinya yang bernama retorika. Nah, retorika ini muncul pada zaman Yunani kuno dan terkenal pada masa Socrates. Socrates ini siapa sih? Jadi Socrates ini merupakan ahli filsuf dan ahli pidato terkemuka pada zamannya. Tapi sebenarnya retorika itu sendiri bukan baru pertama kali muncul pada zamannya Socrates. Jadi menurut sumber yang aku baca, retorika itu pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang Sirasus, yaitu sekelompok orang Yunani yang bertempat tinggal atau menetap di Pulau Sisilia. Dan dua orang penggagas utama retorika ini adalah Korax dan Tisias. Masa di mana Korax dan Tisias ini mengenalkan istilah retorika dinamakan masa retorika Atik. Atik ini sendiri merupakan nama daerah di Yunani, yaitu Semenanjung Atik. Nah, Korax dan Tisias itu pertama kali menjelaskan tentang retorika dalam buku yang berjudul Teknologos, yang artinya seni kata-kata. Korax dan Tisias mendefinisikan retorika yaitu sebagai kemampuan berbicara di depan publik. Nah, mereka ini populer banget di kota Athena karena mereka ini mengajarkan retorika untuk kepentingan politik. Jadi saat itu orang-orang yang menginginkan posisi atau jabatan di pemerintahan atau di kedudukan tertentu itu diharuskan memiliki kemampuan berbicara yang baik dan kemampuan memengaruhi orang lain atau kemampuan persuasi yang baik. Nah, karena terkenal di kota Athena, Korax dan Tisias ini punya 3 murid yang kemudian mengembangkan retorika dengan teorinya masing-masing. 3 murid ini bernama Gorgias, Lysias, dan Isokrates. Nah, dari sini jelas bahwa Isokrates itu atau Socrates tadi itu merupakan murid dari Korax dan Tisias. Jadi retorika itu bukan pertama kali muncul di zaman Socrates atau Socrates yang menemukan retorika, bukan. Tapi Socrates ini tuh hanya sebatas mengembangkan dasar-dasar yang telah dikemukakan oleh Korax dan Tisias, si penggagas pertama istilah retorika tadi. Bahkan ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa sebenarnya retorika itu udah muncul sebelum masa Yunani kuno. Berarti dalam arti kata lain ada yang mengawali Korax dan Tisias itu. Nah, masa-masa di mana Isokrates, Gorgias, dan Lysias itu mengembangkan teori retorika mereka itu dinamakan masa retorika sofis. Jadi untuk membedakan antara retorika Atik yang dikenalkan oleh Korax dan Tisias dengan retorika sofis yang dikenalkan oleh murid-murid Korax dan Tisias yang ada 3 tadi, termasuk Socrates. Tapi retorika ini tuh berkembang sangat pesat ketika masanya Socrates dan sejajar juga dengan masanya Pluto. Bahkan Socrates dan Pluto ini mereka itu menentang teori retorika sofis karena menurut Plato retorika sofis ini tuh cuman mengajarkan gimana orang
tiap orang itu mampu berbicara di depan publik. Hanya sebatas kemampuan itu aja, tapi nggak dijelasin atau nggak diajarkan bagaimana cara biar komunikasi kita efektif, biar cara berbicaranya itu efektif, dan hal-hal lain yang harusnya diajarkan itu tidak dipelajari oleh retorika sofis. Nah, makanya di sini Plato dan Socrates itu punya teorinya sendiri. Nah, Socrates itu menganggap bahwa retorika adalah seni dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan yang telah ada dan yang telah diyakini. Nah, berdasarkan pendapat dari Plato tadi, ada ahli lain yang mencoba untuk mengembangkan retorika itu menjadi suatu hal yang lebih efektif, yang esensinya itu lebih nyata. Siapa? Yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengembangkan teknik-teknik retorika supaya tujuan retorika itu lebih jelas, lebih terarah, dan esensinya itu lebih nyata serta efektif. Aristoteles memandang retorika itu sebagai segala upaya yang berhubungan atau berkaitan dengan persuasi atau mengarahkan seseorang atau mempengaruhi seseorang. Nah, makanya retorika ini dahulu sering banget digunakan untuk urusan politik. Perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya Aristoteles ini merupakan muridnya Plato. Plato merupakan muridnya Socrates, dan Socrates merupakan murid dari Corax dan Tisias yang menemukan istilah retorika tadi. Bukan seperti apa yang kita kenal sekarang, bahwa biasanya orang tuh taunya Aristoteles yang memperkenalkan istilah retorika. Bukan, karena memang Aristoteles itu mengembangkan dasar-dasar retorika dari gurunya yaitu Plato tadi, dan Plato itu mengembangkan retorika dari Socrates, dan Socrates itu mengembangkan retorika dari gurunya langsung atau pencetusnya langsung yaitu Corax dan Tisias. Pokok-pokok pikiran Aristoteles akhirnya dikembangkan dan diteruskan oleh Cicero dan Quintilian. Dan pada akhir abad ke-18, pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh tiga ahli tadi yaitu Aristoteles, Cicero, dan Quintilian itu menjadi dasar bagi bidang kajian speech communication atau komunikasi ujaran yang dalam hal ini berkembang menjadi pidato dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itu retorika itu tidak diartikan secara sempit lagi, bukan hanya sebagai upaya persuasi dan hanya digunakan untuk urusan politik aja, tapi berkembang lebih jauh dari itu. Pengertian retorika berkembang menjadi kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, dari sinilah yang menjadi awal retorika itu mengalami berbagai perkembangan dan berbagai tahap atau fase yang kemudian menjadi ilmu komunikasi yang kita kenal pada saat ini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan soal nomor 12. Soalnya adalah jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi. Komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik paling rendah. Ya, pernyataan ini bernilai benar. Di sini saya ingin mengingatkan dan menjelaskan kembali tentang komunikasi massa. Jadi komunikasi massa adalah jenis komunikasi di mana pesan disampaikan kepada halayak ramai itu melalui berbagai media secara heterogen. Dalam komunikasi massa, umpan balik dengan jumlah halayak itu berbanding terbalik. Jadi umpan baliknya rendah, sementara jumlah halayaknya atau peserta komunikasinya itu tinggi. Nah, komunikasi massa itu bersifat satu arah dan tidak ada kegiatan tatap muka. Mengapa dikatakan bersifat satu arah? Karena di sini hanya komunikator yang berperan sebagai pengolah informasi atau penyampai informasi kepada komunikan. Dan di sana tidak ada kegiatan tatap muka karena komunikator dan komunikan itu tidak berada di dalam satu ruangan atau satu wilayah yang sama ketika pesan itu disampaikan. Nah, makanya umpan baliknya juga bersifat tertunda. Artinya, komunikator itu gak bisa tahu apakah pesan itu sudah diterima oleh komunikan, sudah dimengerti oleh komunikan, atau dilaksanakan oleh komunikan. Itu komunikator gak akan pernah tahu, kecuali komunikannya ini memberi respon kepada komunikator, biasanya melalui surat kabar. Jadi mengirim surat kabar kepada pihak media. Bahkan dalam komunikasi massa ini bisa aja gak terjadi adanya feedback sama sekali.
Dikutip dari buku Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi oleh Morrison, pada dasarnya umpan balik dalam komunikasi massa ini tergantung sama perkembangan teknologi yang ada. Jadi awalnya komunikasi massa itu tidak memiliki adanya umpan balik. Jadi benar-benar lost, nggak ada umpan balik sama sekali. Dan seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi yang kian cepat juga, komunikasi massa ini berubah yang awalnya dari nggak ada feedback sama sekali, jadi feedback yang tertunda atau delayed feedback. Bahkan pesatnya perkembangan teknologi ini bisa mengubah sifat umpan balik komunikasi massa yang awalnya tertunda menjadi umpan balik segera atau langsung. Contohnya bisa kita lihat ketika di televisi itu ada program interaktif di mana komunikator dan komunikan itu ada di dalam suatu ruang yang sama dan memungkinkan adanya tatap muka, dan disitulah bisa didapatkan umpan balik yang segera atau langsung. Selanjutnya saya ingin menjawab soal nomor 22 yang soalnya itu berbunyi para bahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Yap, benar. Pernyataan ini bernilai benar. Para bahasa itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Jadi komunikasinya tidak disampaikan secara langsung melalui ucapan, kata-kata atau verbal, tapi disampaikan melalui aspek-aspek tertentu. Nah, para bahasa ini merupakan aspek-aspek selain suara atau ucapan yang dapat dipahami. Misalnya, kecepatan bicara, intonasi, volume suara, warna suara, dialek, atau suara-suara kayak gumaman, tangisan, gemetar, dan lain sebagainya. Itu termasuk aspek-aspek para bahasa. Nah, ketika kita berkomunikasi, kita itu harus memperhatikan bagaimana kita mengucapkan suatu kata. Jadi bukan hanya memperhatikan kata apa yang ingin kita ucapkan, kata apa yang ingin kita pilih untuk kita sampaikan, menyampaikan perasaan kita, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana cara pengucapan, cara bicara, cara menyampaikan kata tersebut agar pesan kita tersampaikan kepada orang lain dengan baik. Misalnya kata apa itu bisa beda makna ketika kita beda cara nyampeinnya. Jadi misalkan kata apa itu diucapkan dengan intonasi yang rendah, misalnya seperti apa. Nah, itu bisa berarti kita bertanya tentang sesuatu. Tapi kalau misalkan kata apa itu digunakan atau diucapkan dengan intonasi yang tinggi seperti ini, apa? Nah, itu bisa berarti kekagetan atau ketidakpercayaan kita terhadap sesuatu. Nah, kita, kalau misalkan kita emang pengen bertanya dan menggunakan kata apa, maka kita harus menggunakan intonasi yang rendah. Kita nggak bisa bertanya dengan menggunakan kata apa, karena itu bisa memberikan pesan atau persepsi yang berbeda kepada orang lain yang menangkap ucapan kita tersebut gitu. Jadi kita bisa dikira kaget atau nggak percaya terhadap sesuatu, padahal kita pengen bertanya terhadap sesuatu. Nah, para bahasa ini juga berkaitan dengan penambahan kata atau pemisahan vokal. Misalnya kayak penambahan kata atau nah, biasanya itu terjadi ketika kita lagi presentasi atau ketika kita menjelaskan sesuatu. Nah, hal itu menyampaikan secara tidak langsung bahwa diri kita, perasaan kita itu sedang grogi atau kita nggak tahu mau ngomong apa lagi, makanya kita ganti dengan kata atau tadi. Nah, ini juga termasuk aspek para bahasa. Jadi intinya para bahasa itu adalah bagaimana cara kita mengucapkan, bukan pada kata atau bahasa yang kita ucapkan, bukan. Bagaimana cara kita menyampaikan suatu pesan dengan baik itu dengan memperhatikan cara bicara kita, cara pengucapan kita, intonasi, dan lain sebagainya itu sangat-sangat perlu, apalagi ini pesan nonverbal atau komunikasi nonverbal. Jadi kita memang harus memperhatikan banyak aspek. Selanjutnya saya ingin menjawab soal nomor 29 yang soalnya itu
Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Pernyataan ini bernilai salah. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan kenapa pernyataan ini bernilai salah dan apa aja sih gangguan-gangguan dalam komunikasi. Jadi secara umum gangguan dalam komunikasi itu ada 4, yaitu gangguan teknis, gangguan semantik, gangguan psikologis, dan gangguan fisik. Oke, jadi di sini saya ingin menjabarkan satu persatu pengertian-pengertian dari gangguan-gangguan tadi yang ada 4. Yang pertama, gangguan teknis. Jadi gangguan teknis itu adalah gangguan yang terjadi pada alat komunikasi yang digunakan atau media komunikasi yang digunakan. Misalnya seperti gangguan pada stasiun televisi atau radio, gangguan sinyal internet, gangguan pada telepon yang rusak, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita melakukan telepon dengan orang lain lalu suaranya terputus-putus, itu akan menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan secara efektif karena pesannya itu nggak bisa disampaikan secara baik. Yang kedua, ada gangguan semantik. Jadi gangguan semantik ini adalah gangguan pada komunikasi yang terjadi karena kesalahan penggunaan bahasa. Misalnya ketika kita memakai bahasa yang ambigu atau rancu atau kalimat bermakna ganda dan lain sebagainya, ini merupakan gangguan semantik. Yang ketiga, ada gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini adalah gangguan dalam komunikasi yang terjadi akibat adanya persoalan dalam diri individu itu sendiri. Misalnya rasa marah, rasa ketidakpercayaan antara komunikan dengan komunikator. Jadi misalkan ada komunikan yang punya skeptis terhadap komunikator, jadi komunikan itu nggak bisa nerima informasi dari komunikator dengan baik. Dan permasalahan kejiwaan lainnya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang keempat, ada gangguan fisik, yaitu gangguan yang disebabkan oleh adanya suara atau kebisingan yang terjadi di sekitar tempat pengiriman pesan. Misalnya ketika kita lagi telepon dengan seseorang, habis itu ada suara desingan mobil atau radio. Nah, ini termasuk gangguan fisik. Jadi komunikasinya itu nggak bisa berjalan dengan baik karena ada penghalangnya yang bikin pesan itu tidak tersampaikan secara baik. Jadi, berdasarkan statement nomor 29 tadi yang menyatakan bahwa kesalahan penggunaan bahasa itu merupakan gangguan teknis, itu bernilai salah. Karena seperti apa yang sudah saya jelaskan, kesalahan penggunaan bahasa itu adalah gangguan semantik. Ya, semantik bahasa. Itu poinnya. Jadi, itu merupakan gangguan semantik dan bukan gangguan teknis. Nah, biasanya gangguan semantik itu terjadi oleh beberapa faktor. Antara lain misalkan yang pertama, karena kita berbicara itu atau mengomunikasikan sesuatu terlalu banyak jargon atau istilah dari bahasa asing. Jadi pesannya itu nggak bisa diterima dengan baik oleh khalayak ramai, apalagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berbahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris bahasa utamanya. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh komunikator berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh komunikan. Jadi, karena adanya perbedaan bahasa tersebut, komunikasi nggak bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, struktur bahasa yang digunakan itu tidak sebagaimana mestinya. Misalkan tidak sebagaimana mestinya EYD, tidak sesuai dengan EYD dan lain sebagainya. Jadi, pesan itu nggak bisa dipahami oleh komunikan dengan baik karena strukturnya itu bukan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya diucapkan. Dan yang keempat, ini berkaitan dengan latar belakang budaya. Kenapa bisa latar belakang budaya itu menjadikan adanya gangguan semantik? Karena biasanya perbedaan latar belakang budaya ini menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Jadi adanya gangguan semantik. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan soal nomor 30. Soalnya itu, ruang kuliah yang berukuran 3 meter persegi itu dipenuhi 10 orang mahasiswa. Dosen yang mengajar pun menggunakan suara yang terlampau kencang. Kondisi ini menjadi tidak nyaman karena dosen tidak memahami audiens dalam aspek fisik. Ya, pernyataannya bernilai benar. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu aspek fisik. Jadi, aspek fisik dalam konteks komunikasi itu adalah segala hal yang berhubungan dengan fisik,
seperti iklim, cuaca, suhu ruangan, jumlah audiens atau jumlah peserta komunikasi, bentuk ruangan, atau alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Sebelumnya perlu diketahui juga nih bahwa persepsi manusia terhadap suara yang ditangkap olehnya itu bisa berbeda-beda, bukan hanya tergantung pada intonasi, bukan hanya tergantung pada volume suara yang diucapkan, tapi juga dipengaruhi oleh keadaan fisiknya. Jadi misalkan manusia itu bisa menganggap suatu suara itu disampaikan terlalu kencang atau terlalu rendah apabila hal itu tidak sesuai dengan keadaan fisiknya. Misalnya ketika kita berada di aula pertemuan dan di sana misalkan kita menjadi seorang pembicara, seorang komunikator atau seorang pengisi acara di sana. Kita nggak mungkin pakai suara dengan intonasi yang rendah seperti biasa kita ngobrol sehari-hari. Karena suara yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu nggak bakal sampai ke audiens yang duduk paling belakang atau berada di paling belakang gitu kan. Makanya pilihannya adalah kita menggunakan mikrofon atau kita meninggikan intonasi atau volume suara kita. Nah, tapi kalau misalkan konteksnya seperti yang ada pada soal, ruangan hanya berukuran 3 meter persegi dan hanya dipenuhi oleh 10 orang, maka kita bisa menggunakan suara yang normal, suara yang intonasinya atau volumenya itu rendah atau sedang. Karena audiens dalam ruang tersebut akan menganggap suara yang disampaikan dengan tinggi itu akan menjadi suara yang terlalu tinggi. Ketika dosen menyampaikan sesuatu secara kencang atau terlampau kencang, audiens itu akan menganggap bahwa suara tersebut terlalu tinggi untuk diucapkan, dan karena terlalu tinggi jadi tidak nyaman untuk didengar. Karena kita ada pada lingkup atau ruang yang kecil, baik itu terkait ukuran maupun jumlah audiens. Jadi masih bisa memungkinkan kita untuk berbicara dengan intonasi yang rendah atau sedang, jadi nggak perlu terlampau kencang. Nah, untuk menjadi komunikator yang baik, untuk menjadi pembicara yang baik, kita tuh perlu memerhatikan aspek fisik termasuk bentuk ruang dan jumlah audiensnya. Kita harus bisa menyesuaikan di mana kita dan bagaimana kondisi yang kita hadapi. Jika memang audiensnya sedikit dan ruangannya kecil, kita nggak perlu sampai mengeluarkan suara yang terlampau kencang karena itu pasti akan tidak nyaman didengar. Begitu pula ketika kita ada di ruangan yang besar dengan jumlah peserta yang banyak, kita jangan pakai intonasi yang rendah karena tidak akan kedengaran dan itu tidak nyaman juga untuk orang lain. Jadi kita perlu menyeimbangkan dan kita perlu menyesuaikan bagaimana cara bicara kita, bagaimana cara kita mengucapkan kata atau pesan dengan volume yang sesuai dengan keadaan fisik yang sedang kita hadapi tersebut. Nah, itu dia jawaban dari soal-soal yang telah saya pilih, yaitu soal nomor 1, nomor 12, 22, 29, dan nomor 30. Semoga jawaban yang telah saya berikan dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk semua orang yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi yaitu Bapak Cecep Suryana MSI dan seluruh pihak yang membantu dalam pengerjaan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.